Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang besar, Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk bersama-sama merasakan hadirat Allah. Kami percaya Tuhan, apabila kami layak di hadapan Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan melawat kami. Ampuni kami, sucikan kami, biar kami merasakan lawatan Allah, mujizat Allah terjadi. Terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah jangan berubah fungsi. Tuhan itu sempurna. Sempurna juga rencananya, pekerjaannya. Pernahkah saudara berpikir Tuhan menciptakan saudara asal-asalan saja? Tentu saja tidak. Dia punya tujuan dengan hidup kita. Masing-masing kita diciptakan dengan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun pada kenyataannya sering terjadi berubah fungsi dari fungsi yang semula yang sudah ditetapkan Allah untuk umatnya, yang seharusnya menjadi istri sebagai penolong suami, menjadi perongrong. Suami yang harus bertanggung jawab menjadi imam dan memelihara keluarganya, menjadi bos. Anak yang seharusnya berbakti kepada orang tua, berkuasa atas orang tua. Saudara, hidup ini hanya sebentar saja, seperti seumur rumput. Jadi sebaiknya jangan berubah fungsi dari fungsi semula yang sudah ditetapkan Allah bagi kita, agar hidup ini sungguh-sungguh berguna seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita baca dulu Yesaya 40 ayat 6 sampai 8. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Ini, seluruh umat manusia seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering,
bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saya akan membagi 2 pokok pembahasan saja. Yang pertama, maksimalkan fungsi di dalam waktu yang singkat ini. Saudara, minggu yang lalu, tanggal 6 Desember, 3 tahun almarhum Bapak Lutfi. Dia itu seorang yang unik, saudara. Dia beragama Islam, tetapi dia orang Islam yang pertama merayakan Natal di rumahnya. Dan saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan mungkin dia satu-satunya orang Islam yang merayakan Natal. Meriah, luar biasa. Hidupnya menjadi berkat bagi keluarganya yang lain. Minggu lalu seharusnya saya berkhotbah lagi di rumahnya karena undangan dari keluarganya. Tetapi dengan alasan kesehatan saya tidak bisa datang demi orang lain. Karena saya masih menjalani tes kesehatan karena keluhan-keluhan yang ada pada diri saya. Supaya tidak merugikan orang lain sampai saya benar-benar dinyatakan sehat. Saya sampaikan ini supaya saudara yang mau pelayanan saya dan mau bertemu dengan saya tidak kecewa. Karena saya sempat menolak pelayanan secara offline dan menolak orang yang mau bertemu dengan saya demi orang itu sendiri. Tetapi sesuai dengan poin yang pertama ini, maksud saya sampaikan itu, saya mau maksimalkan fungsi panggilan saya sebagai hamba Tuhan. Saya tetap bekerja di rumah sambil menunggu hasil tes yang saya jalani. Apapun hasilnya itu yang terbaik untuk kita. Bagaimana cara memaksimalkan panggilan kita? Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Paulus menulis ini saat dia dipenjara dengan ancaman hukuman mati. Karena Injil Kristus dan karena orang-orang yang sama-sama Kristen tetapi benci dan iri kepadanya. Tetapi satu kerinduan hatinya. Apapun yang terjadi, berhasil bebas dari penjara atau dihukum mati, ia akan tetap memuliakan Allah. Dia akan menghadapi keduanya dengan tetap bersukacita, tanpa ketakutan. Jika ia bisa terus hidup, ia akan tetap melayani dengan sukacita. Pelayanan tidak harus di gereja, saudara.
Tetapi jika gereja membutuhkan kita dan kita mampu melakukannya, kenapa tidak? Lakukan itu. Itu memaksimalkan fungsi hidup kita. Dan kita tahu bahwa jika kita bisa melakukan hal yang baik, tetapi tidak melakukannya, itu berdosa. Paulus, kalaupun dia harus mati, dia sangat yakin bahwa kematian adalah melulu keuntungan baginya. Sebab di seberang kematian ada kebersamaan bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Adakah yang lebih baik dari bersama Yesus? Yesus kebahagiaan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Bagi murid Yesus yang sejati, kematian adalah berhenti dari segala jerih lelah di dunia ini. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Paulus yakin bahwa ia akan tetap selamat, baik dengan dibebaskan dari penjara, dari hukuman mati, atau dengan mati sekalipun. Dia akan tetap menjadi pemenang, baik dengan bebas maupun kalau dia harus mati. 2 Timotius 4 ayat 18. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Artinya Tuhan akan tetap menyelamatkan dia, baik bebas dari penjara ataupun sekalipun harus mati dan masuk surga. Ayub juga berkata bahwa Tuhan tidak membunuh dia, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan dia. Ayub 13 ayat 15 sampai 16. Di dalam semua itu, Tuhan yang tahu mana yang terbaik untuk orang-orang yang mengasihi dia. Paulus berserah kepada kehendak Tuhan saja yang terjadi dalam hidupnya. Jadi, jika kita masih diizinkan hidup di dunia ini, jangan menjadi orang yang tidak berguna. Bekerja memberi buah. Dan jika Tuhan izinkan kita mati, kematian kita pun tetap memuliakan Tuhan. Jadi bagian yang pertama adalah maksimalkan fungsi hidup kita dalam waktu yang singkat ini. Dan jangan keluar dari fungsi yang semula, yang sudah ditetapkan Allah untuk kita. Bagian yang kedua, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Manusia seperti rumput dan bunga. Rumput dan bunga akan kering dan layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman Allah kita hidup dan kekal. Berkuasa membawa kepada hidup yang kekal. Petrus menyamakan firman Allah dengan Injil Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi hidup memberi buah adalah memberitakan Injil Yesus Kristus
bagi semua orang. Setiap orang yang menerima Injil akan dibawa masuk dalam kehidupan yang baru. Itulah revolusi akhlak. Anak yang dulunya tidak tahu menghormati orang tua menjadi anak yang berbakti. Orang yang tidak tahu tata krama menjadi mengerti sopan santun. Orang yang dulunya berhati pemberontak menjadi taat. Taat hukum, taat aturan, dan lain sebagainya. Setiap kesempatan Injil diberitakan untuk membawa revolusi akhlak yang sesungguhnya sesuai firman Allah kita. Tekanannya di sini adalah Allah kita, bukan Allah orang lain. Saya berikan contoh. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi barang siapa sudah mengalami revolusi akhlak, pasti mengasihi. Mengasihi Tuhan dan sesama. Jauh dari perbuatan-perbuatan yang radikal. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Seseorang yang telah mengalami revolusi akhlak, pastilah menjaga kekudusan hidupnya. Baik dalam urusan seksual, juga ucapan-ucapan kotor yang dalam hidup sehari-hari bisa dilihat. Kita sudah paham hal-hal itu dengan apa yang kita lihat sehari-hari di sekitar kita. Kembali ke ayat 8. Tanpa ayat 8 ini, maka perikop ini akan menjadi tanpa pengharapan setelah hidup yang singkat itu. Seperti yang diungkapkan Ayub dalam Ayub 14 ayat 1 sampai 22. Saya ambil contoh ayat 1 dan 2. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Namun dengan ayat 8 ini menjadikan iman kita selalu ada pengharapan. Dikatakan firman yang tetap untuk selama-lamanya. Firman yang hidup dan yang kekal. Yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Oh, luar biasa. Orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang yang tidak berubah fungsi dari fungsi yang semula yang sudah direncanakan oleh Allah itu. Sejarah mencatat bahwa lembaga keagamaan juga sudah banyak yang berubah fungsi. Dari sebagai sarana untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini menjadi raja dalam tanda petik atau Tuhan dalam tanda petik itu sendiri. Lembaga keagamaan atau di sini tokoh agamanya berlaku seperti Tuhan itu sendiri. Semua ucapannya adalah seperti firman Tuhan yang harus ditaati oleh semua umatnya.
Semua penyataannya adalah firman Tuhan yang mendapat tempat di antara kalimat-kalimat di kitab suci. Lengkap dengan nama, pasal, dan ayatnya. Dan celakanya, ketaatan umat melebihi kepada tokoh agama dan lembaga keagamaan, melebihi ketaatannya kepada Tuhan itu sendiri. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Itu yang banyak terjadi di sekitar kita saat ini. Berjagalah, berdoalah. Matius 23 ayat 2-4. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sebab mereka sudah mencuri kemuliaan Allah. Menjadi seperti Tuhan bagi umatnya yang bodoh. Jangan berubah fungsi dari fungsi semula yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Muliakan Dia dengan hidup kita yang singkat ini. Ataupun dengan kematian kita. Jangan berubah fungsi. Yang pertama, maksimalkan fungsi hidup kita dalam waktu yang singkat ini. Baik dengan hidup atau dengan kematian kita. Hidup bekerja memberi buah. Mati tetap memuliakan Dia dan pergi kepada Yesus. 2. Firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Allah kita bukan Allah orang lain. Firman yaitu Injil Kristus membawa kepada kelahiran baru. Revolusi akhlak. Hidup menurut kehendak Allah. Tidak berubah dari fungsi semula yang sudah ditetapkan Allah. Maka kita akan selamat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan. Untuk kami selalu hidup sesuai dengan rencana Tuhan yang memberi kami kehidupan. Supaya kami tidak keluar dari rencana Allah yang semula. Kami menjadi orang yang berguna. Memberitakan Injil Kristus. Selagi kami masih hidup, bekerja, memberi buah. Bahkan kematian kami pun memuliakan Allah. Kami akan tetap percaya kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena baik dengan hidup maupun dengan mati, kami tetap memuliakan nama-Mu. Oh haleluya. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi. Supaya dia bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik. Terutama dalam menghadapi COVID-19.
Staf medis juga Tuhan campur tangan. Bisa melayani dengan hati. Bisa melayani dengan kasih. Bukan hanya sekedar tugas yang harus mereka jalankan. Berkati, lindungi secara ekstra Tuhan. Berikan sukacita yang melimpah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Oh haleluya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari corona dan segala penyakit apapun. Dalam nama Yesus. Diberkatilah saudara. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan berhasil bersama-sama dengan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Aku percaya Tuhan, seluruh hidupku ada di tangan, dan tidak pernah Engkau melepaskan tangan-Mu. Engkau selalu menuntun hidupku, memegang seluruh masa depanku. Mari panggil namanya yang dahsyat.